Negara Indonesia menahan beberapa eksekutif anak syarikat firma tenaga negara PT Pertamina berhubung skandal rasuah melibatkan nilai RM193.7 triliun atau RM53 bilion berhubung perolehan minyak mentah dan produk petroleum. Ketika sebuah kebijakan besar diumumkan, publik berharap transparansi dan kejelasan. Namun, di tengah sorotan tajam atas dugaan blending ilegal, isu panas yang menyeret tata kelola minyak Pertamina yang disebut mencampur Pertalite dengan Pertamax, muncul gebrakan besar dari pemerintah. Indonesia bersiap membangun kilang minyak raksasa berkapasitas 500.000 barel per hari di Pulau Pemping, Batam, Kepulauan Riau. Sebuah proyek yang bukan main-main, menelan investasi hingga Rp24,95 triliun. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pulau Pemping memiliki infrastruktur energi yang sudah siap tempur dengan jaringan pipa gas yang sudah terpasang dan kedekatan strategis dengan terminal BBM di Pulau Nipah. Artinya, proyek ini bisa langsung gaspol. Wamen ESDM Yulio Tanjung menegaskan bahwa lokasi ini akan menjadi pusat sinergi energi nasional. Senada dengan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan proyek ini adalah langkah strategis untuk memastikan ketahanan energi Indonesia. Hari ini saya didampingi oleh Pak Prof. Erani sebagai Sekretaris Tim Satgas Hilirisasi dan Kedaulatan Energi dan Pak Dirjen Minerba. Kami baru selesai rapat bersama Bapak Presiden dengan seluruh anggota Satgas Hilirisasi yang terdiri dari beberapa kementerian dan juga ada Panglima, Pak Menan dan Pak Kapolri, di mana kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar 40 miliar US dollar, dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa aja yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan membangun storage prod minyak untuk menuju ketahanan energi nasional kita berdasarkan Perpres itu harus menambah 30 hari, dan itu kita akan bangun di salah satu alternatifnya dari Pulau Nipah. Yang kedua, kita juga akan membangun refinery yang insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500.000 barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya. Ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik. Yang lebih menarik, kilang ini bukan hanya mengolah minyak mentah dalam negeri, tapi juga siap menerima impor. Dampaknya, Indonesia bisa menghemat 182,5 juta barel minyak per tahun, setara dengan 16,7 miliar US dollar. Tapi, tahukah kalian, siapa yang mulai kepanasan mendengar kabar ini? Singapura. Ya, selama ini Singapura memegang peran penting dalam perdagangan minyak di Asia Tenggara, termasuk bagi Indonesia. Jika kilang raksasa ini terwujud, Singapura bisa kehilangan sebagian besar pasarnya dari Indonesia. Bayangkan, jika Indonesia bisa mengolah dan menyuplai sendiri kebutuhannya, bahkan berpotensi jadi pemain besar di kawasan. Dan jangan lupakan efek dahsyatnya bagi tenaga kerja. 63.000 lapangan pekerjaan langsung tercipta dengan dampak luas hingga 315.000 tenaga kerja terafiliasi dengannya. Tapi proyek sebesar ini pasti punya tantangan dan bisa saja ada yang coba mengganjal. Apakah ini gebrakan emas yang akan mengangkat Indonesia menjadi raksasa energi baru? Ataukah ada tangan-tangan tak terlihat yang berusaha menggagalkannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung agar Indonesia bisa mandiri energi dan tak lagi bergantung pada negara lain. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam hormat untuk Anda semua.